Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang lalu, mewujudkan makna hijrah dalam kehidupan. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 218 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itulah yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada itikad hijrah, tidak ada daya ciri jihad, maka sesungguhnya dia dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengharapkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu dibutuhkan. Apapun bagi kehidupan kita, itu yang dibutuhkan adalah adanya rahmat Allah. Bahkan masuk surga pun itu karena rahmat Allah. Karena amal kita tidak akan pernah mencukupi sebagai tiket untuk masuk surga, kecuali kekurangan-kekurangannya itu ditutupi oleh Allah, ditambal oleh Allah dengan rahmatnya, baru bisa memenuhi syarat. Dan itu harus selalu tetap menyandarkan diri ke Allah, dan menyandarkan dirinya berdasarkan ayat ini yang benahi iman, sungguh-sungguh dalam hijrah, dan tingkatkan semangat jihadnya, jiwa jihadnya. Yang lalu sudah dibahas bahwa nilai angka antara amanu, hajaru, dan jihadu itu akhirnya angkanya 215. Nah, ini sebagai modal pemikiran dan langkah nyata untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan amanu jihadu. Kenapa? Karena ini akan membawa pada kehidupan kualitas yang tinggi. Surah Al-A'la yang penjelasannya dalam surah 8 ayat 7 adalah Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Itulah makna jihad, tujuan jihad, iman, hijrah jihad itu supaya kebenaran itu tegak dan kekafiran itu lenyap. Nah, kalau tidak melaksanakan iman, hijrah, dan jihad, maka akan kembali kepada kehidupan yang paling rendah. Karena ini angkanya juga 87. Kemudian huruf yang sama pada amanu, hajaru, jihadu itu adalah waw alif di sini. Waw alif, terus ke sini waw alif. Saknahnya apa itu 91. Kemudian waw dan alifnya 27. Jumlah seluruhnya 118. Yang lalu sudah dibahas haknya 27. Nah, itu terdiri atas ini pertanyaannya yang lalu, bahwa aktivitas dalam hijrah itu nyangkut rencana yang cermat dan strategis. 2 kali 7 itu 14. Dalam 2 kali 7 itu sama dengan 20. 2 titik kali 7 tambah 7 itu 15. Nah, apa itu? 2 titik kali 7 itu sama dengan 14 titik. 14 titik itu 15. Itu langkah nyata yang tepat dan waspada. Yang ini dicontohkan pada peristiwa hijrahnya Nabi. Semuanya diatur, dipersiapkan. Lalu langkahnya itu dengan cermat. Lalu kemudian ternyata walaupun sudah seperti itu, tetap tidak terhindar dari mendekat atau bertemu dengan bahaya. Disitulah letaknya wakalah, tawakal. 27 itu hasil kali dari 9 kali 3 wakalah, tawakal atas takdir Allah. Sehingga di Gua Hira dengan tawakal itu, innallaha ma'ana, Allah beserta kita, Allah menyelamatkannya. Untuk itu semuanya itu harus dengan dilandasi hati yang bersih. Kita lanjutkan bahasannya. Di antara membuat langkah awal, menyusun rencana,
kemudian menjalankannya dengan langkah nyata dan tawakal. Ini satu kesatuan dalam setiap aktivitas, harusnya seperti itu. Ini 91 dengan 7 jumlahnya 118. 118 itu adalah kata al-jannah. Al-jannah, surga. Nah, surga itu sebagai wujud kehidupan yang setimbang. 8 hidup, 1 setimbang. Kehidupan yang setimbang. Kehidupan yang setimbang itu akan diperoleh ketika orang itu tergolong pada golongan orang-orang yang muslihun dan muhsinun. Muslihun dan muhsinun itu terjemahan bahasa Indonesia sama artinya. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Nah, secara huruf apa yang membedakan? Secara huruf apa yang membedakan? Yang tampak ini adalah pada muhsinun itu ada nun di sini, nun yang dirofa. Muslihun itu kadang-kadang masih disalah mengertikan. Orang yang mengaku muslih bisa jadi tidak muslih, karena kemuslihannya, kesolehannya itu tidak terdampak pada kebaikan, pada muhsinun. Tapi kalau muhsinun, dampak kebaikannya itu langsung terasakan pada peningkatan kualitas di lingkungan sekitar, diri dan lingkungan sekitar, karena ada nun di rofa. Orang masih bisa salah dalam memahami makna muslihun, sebagaimana salah satunya diterangkan pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas subaha ala innahum ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini orang-orang yang soleh, muslihun. Jadi kesolehan itu masih bisa menyimpang, masih disalah mengertikan. Masih ada orang yang mengira berbuat kebaikan padahal dia berbuat kerusakan. Tapi kalau muhsinun tidak bisa seperti itu, karena bukti nyatanya itu ada di lingkungan, pada nun yang dirofa. Orang-orang yang salah memahami ini karena lemahnya kesadaran. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Merasa sudah berbuat, membangun segalanya, kira itu kebaikan padahal bukan. Ini muslihun itu masih seperti itu. Tapi kalau muhsinun, karena ini sudah bukti mengangkat nun lingkungan, maka kebaikannya itu sudah menjadi fakta. Nah, ini bedanya. Jadi muslihun itu kebaikan yang sifatnya persepsi. Karena short ini kan 14, hak ini 6, 14 dengan 6 itu 20. 20 itu pandangan itu persepsi, pandangan dari orangnya muslihun, yang belum tentu selaras dengan pandangan Allah ketika masih dalam status muslihun. Tapi kalau muhsinun
Dia sudah punya bukti. Nah, ini menjadi data dan fakta dari perbuatannya berbuat baik itu. Karena itu yang diperlukan 91 saknah 27 91 itu kata hadaina, kami memberi petunjuk. Ini manusia itu selalu membutuhkan petunjuk, kami memberi petunjuk supaya dia tetap pada kebenaran. Karena dasar dari solaha maupun hasana itu sama, 43. Sod lam hak itu 43, hak sin nun itu 43, sod dal kof itu juga 43. Jadi baik yang muslihun maupun muhsinun itu hendaknya dalam kerangka ukuran kebenaran. Tuh. Nah, sedangkan orang-orang yang berbuat kerusakan itu tidak menggunakan dasar kerangka kebenaran ini, tetapi 43-nya itu mengarah pada al-zuhruf. Yang penting kemegahan. Tampak baik megah. Sebagai wujud dari membangun perhiasan duniawi. 43-nya larinya pada al-zuhruf. Nah, sehingga mengira sudah berbuat kebaikan padahal berbuat kerusakan. Apakah yang benar itu tidak megah? Megah. Memang istana yang dibangun oleh Sulaiman itu nggak megah. Memang Nabi Daud itu nggak menunjukkan kemegahan. Walaupun megah tetap dalam kerangka kebenaran. Nah, tidak apa itu anti dengan kemegahan, tapi kemegahan yang seperti apa? Nah, kemegahan yang dibangun atas dasar petunjuk Allah. Kami memberi petunjuk baik dalam berdoa maupun beraktivitas. Nabi Adam bisa doa itu karena diberitahu oleh Allah. Wes ngomong ini Robbana dzalamna anfusana. Nggih ya Allah, kula ngomong Robbana dzalamna anfusana. Ya wes tak ampuni. Doa itu aja atas petunjuk Allah untuk berdoa. Donga sing bener itu ya. Ketika manusia butuh untuk memuji Allah dalam rangka bersyukur, Allah memberikan ucapan yang sederhana saja. Wes ngomong alhamdulillah. Mari. Loh, kalau katanya juga harus bersyukur pada manusia, terus ngomongnya apa? Nah, Nabi mengajarkan rumusan yang sederhana. Jazakallah khair, itu sudah memadai. Nah, kan enak, sederhana, tetapi memadai. Karena itu berbobot, bermakna kata-kata itu yang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Berdoa juga dalam beraktivitas. Jumlah seluruhnya itu menjadi 145 supaya senantiasa berada pada kelurusan atau kebenaran. Ini yang disebut sebagai siratal mustaqim, al-mustaqim, lurus benar. Karena itu yang namanya doa untuk tetap diberi petunjuk itu selalu perlu. Tidak pernah berhenti. Jangan merasa aman, wis Islam, wis iman, sudah cukup Islam dari kecil terus merasa aman. Nggak bisa. Karena di tengah jalan orang itu bisa saja terjerumus dan keluar dari rel petunjuk. Di tengah jalan itu bisa seperti itu. Ini saya berikan salah satu contohnya, saya tunjukkan contohnya. Orang yang sudah lama hidup dalam jalan yang lurus, jalan petunjuk, tapi akhirnya dia terpental keluar dari jalan petunjuk itu. Saya mempelajari dan saya teliti dengan baik sekali jauh antara langit dan bumi.
Islam saudara-saudara, perbandingan antara Kristen dan Islam selama ini saya mempelajari dan saya teliti dengan baik sekali, jauh antara langit dan bumi. Islam mengajarkan kekerasan, boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, dan satu-satunya agama di dunia ini yang boleh berperang hanya Islam. Waqtuluhum haitsu taqimtumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Ayat ini jelas sekali menyuruh membunuh manusia yang telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Maka itu sebabnya di negara-negara mayoritas Muslim, gereja saja susah dibangun. Kenapa? Karena ajaran yang begitu mengerikan tidak ada. Sementara Yesus mengajarkan begini, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Di satu sisi boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi Yesus mengajar kasihlah musuhmu dan berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Di sana banyak orang susah untuk membangun gereja, tetapi di tempat lain orang boleh melakukan apa saja, maksiat dan sebagainya. Maksiat diberi, tetapi orang beribadah kepada Tuhan dilarang. Itu perbedaan-perbedaan. Apalagi di dalam Alkitab dengan Al-Quran itu beda jauh sekali. Misalnya, Ibu Yesus Kristus dalam Al-Quran itu adalah Maryam, saudara Harun, kakaknya Musa. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak ada cerita di dalam Alkitab bahwa Maryam, ibu Yesus adalah saudara Harun, anak dari turunan Imron. Tidak ada. Maryam tidak punya saudara laki-laki. Tidak ada. Inilah sebabnya saya katakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi karangan dari Nabi Muhammad. Belum lagi kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan Nabi. Semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk membela Nabi. Lalu dipanggillah Jibril untuk membenarkan semua perbuatan Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, laki-laki hanya boleh beristri 4, tetapi Nabi Muhammad istrinya 11. Istrinya 11 yang diakui oleh orang Islam. Yang saya baca dalam kitab Al-Halabiyah itu istrinya 23 orang. Jadi beda jauh semuanya ini. Nah, kalau ayat-ayat itu semuanya membenarkan perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri, yaitu istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dia menikah dengan menantunya itu tanpa masa idah. Jadi tidak ada idah. Begitu diceraikan langsung menikah. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang mengawini istri seseorang itu ada arba'ah ruku, arba'ah quru, 4 kali haid. Tetapi tanpa haid, itu dilewati semua, dilanggar semua. Muhammad menikah juga pada bulan haji, padahal dilarang menikah pada bulan haji. Larangan keras, tidak sah haji seseorang kalau melakukan perkawinan, menikah pada bulan haji. Tapi semuanya dilanggar apa yang diajarkannya. Nabi Muhammad tidur dengan Maria Kibti, menikah dengan Maria Kibti. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hafsah marah karena dituturi. Akhirnya turun ayat surat ke-66 ayat 1. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu?
kamu hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu, padahal Allah lah yang lebih kamu taati, lebih kamu hormati. Jadi ayat ini membolehkan menikah dengan budak, bukan menikah, tidur dengan budak. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu banyak yang hamil. Bulan ini sudah ada 234 TKW sedang menanti hukuman pancung. Kenapa? Karena dia membunuh tuannya. Nah, tuannya itu sebenarnya tidak salah, karena tidur dengan pembantu itu dibolehkan dalam Al-Quran, bukan 1-2 ayat. Artinya hukum yang dibuat di dalam Alkitab, tidak boleh tidur dengan pembantu, tidak boleh nikah dengan pembantu, harus menghormati yang namanya budak. Tetapi oleh Al-Quran dihalalkan dan dibolehkan. Ini bagaimana, saudara? Bagaimana ajaran semacam itu? Itu sebabnya saya pindah dari ajaran yang gak jelas itu. Saya pindah dan meninggalkan Islam itu sendiri yang sudah membesarkan 41 tahun. Saya percaya kepada Al-Quran dan kitab suci itu. Dan saya percaya, bahkan anak saya 3 orang itu saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena begitu hebatnya iman saya kepada Islam, begitu fanatik saya menjadi orang Islam pada waktu itu. Nah, tapi sekarang bubar karena saya telah melakukan perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, buku yang sedang Anda baca ini adalah buku di mana perbandingan yang jelas dan hukum yang jelas, aturan yang jelas, jelas semuanya bahwa Alkitab itu adalah terang Tuhan, terang yang menerangkan, berkat yang memberkati. Itulah yang saya nikmati selama ini. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca lagi buku ini, maka saya percayakan iman saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa telaah lagi debat saya dengan kiai-kiai itu. Anda bisa baca lagi dan lihat notasi-notasi Alkitab yang saya tunjukkan dan notasi-notasi Al-Quran yang saya tunjukkan kepada saudara. Saudara bisa menilai sendiri, ambil keputusan sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak mendua. Dan orang Islam, nenek moyang saya melarang saya baca Alkitab. Ternyata setelah saya baca Alkitab, saya terima Yesus menjadi orang Kristen. Saya percaya kalau semua orang Islam membaca Alkitab, nah mereka pasti memilih kebenaran, pasti memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, ya ini contoh ini orang dari NTB yang sudah lama menjadi ustadz di pesantren Al-Zaitun, kemudian keluar dan masuk Kristen. Kita lihat bagaimana dia memahami itu menurut pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan juga fakta-fakta yang diungkap itu sebenarnya bukan fakta yang sebenarnya, melainkan yang dibelokkan atas dasar persepsinya. Yang aneh ialah bagaimana dia berbicara tentang ayat-ayat yang dikatakan tentang peperangan. Padahal kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 190 dan 191 itu kan menegaskan, dan perangilah di jalan Allah. Memang ada perintah perang, perangilah di jalan Allah. Orang-orang yang memerangi kamu, artinya apa? Umat Islam itu kan diperangi lebih dulu. Peranglah, perangi orang-orang yang telah memerangi kamu. Jadi diperangi lebih dulu. Karena itu, masa diperangi terus menengahi, ontek. Jadi perang itu karena diperangi lebih dulu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Itu pun masih dengan pesan jangan melampaui batas. Omongan aja nggak boleh melampaui batas.
Jadi kalau celaka kamu, omongan begitu, balasnya ya kamu yang celaka. Nggak boleh ditambah celaka, laknat Allah, kutukan. Nggak boleh ditambah seperti itu. Itu melampaui batas berlebihan. Aisyah itu pernah ditegur oleh Nabi karena ucapan yang berlebihan terhadap orang kafir. Ucapan satu dibalas 3, nggak usah. Satu ya dibalas 1 aja. Melampaui batas. Peperangan tidak boleh menyerang wanita, anak-anak, menghancurkan pohon-pohonan. Kan itu etika peperangan dalam Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu ayat 190. Jelas perang itu sebagai perlawanan atas orang yang telah memerangi lebih dulu. Nah, dia kan langsung di sini. Langsung mengambil ayat yang sini. Yang tadi disembunyikan. Dan bunuhlah di mana saja kamu jumpai mereka. Bunuhlah di mana saja. Ya memang dalam perang itu ya dipateni ketemu di India ya. Dan usirlah mereka dari tempat mereka. Telah mengusir kamu. Siapa? Umat Islam, Nabi dengan sahabatnya telah diusir lebih dulu. Ketika kuat, balaslah untuk kembali diusir mereka itu. Jadi mereka mengusir lebih dulu. Ketika lemah, kita punya kekuatan, bisa mengusir, kembali untuk diusir, mengambil haknya. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Karena bulan haram, tempat haram itu tidak boleh perang. Tapi kalau diperangi di tempat itu, ya dibalas untuk memerangi. Memerangi di bulan haram itu tercela. Tetapi kalau diperangi, ya tidak apa-apa. Karena Zubair itu pertama kali mengadakan pembunuhan itu di bulan haram. Di bulan haram. Yang bulan haram itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu walaupun orang Arab itu suka perang, tapi di 4 bulan itu mereka mesti berhenti, tidak saling membunuh. Mereka menghormati. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, di tempat yang sebenarnya tidak boleh, tapi mereka memerangi di tempat itu, ya bunuh saja mereka. Nah, itu namanya perang itu. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Itu akhlak Islam itu seperti itu. Tapi bagaimana dia orang yang sudah 41 tahun dia tadi mengatakan berislam, tapi kemudian keluar dari hidayah. Jadi orang yang cukup lama dalam hidayah itu masih bisa keluar, masih bisa terpelanting, terpeleset, terperosok. Nah, karena itu tidak boleh berhenti dari memohon petunjuk kepada Allah. Coba lihat cara melintirnya itu. Menikah di bulan haji. Nah, menikah di bulan haji itu kan kalau sedang haji, tidak boleh. Sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh. Dan itu pun hanya yang 6 hari itu saja. Di luar itu kan boleh. Yang tidak berhaji ya bebas saja. Yang ada apa? Sesungguhnya orang Arab itu ada larangan untuk menikah di bulan haji. Ada pantangan bagi orang Arab untuk menikah di bulan haji. Tetapi Allah menunjukkan boleh menikah di bulan haji. Karena itu dibuktikan Nabi menikah di bulan haji. Termasuk dengan Aisyah. Itu di bulan haji. Untuk menunjukkan bahwa menikah di bulan haji itu boleh. Nah, itu hijrah begitu itu. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau mau hijrah, nikah itu jangan di bulan haji. Bulan Suro. Karena orang sini melarang untuk nikah di bulan Suro. Nikahlah di bulan Suro. Yang belum, semangat yang belum maksud saya. Atau menikahkan anaknya nanti di bulan Suro, di bulan Muharram. Karena orang sini menganggap itu bulan tabu, bulan pantangan. Kalau berani melakukannya itu namanya hijrah. Nah, sito resmi itu nggak ada apa-apa. Sito resmi itu kan orang dari keraton
keluarga keraton Jogja, tapi dia nyempal dari adat keraton, nikah di bulan Muharram, ya enggak masalah, ya damai aja keluarganya. Ya, kalau mau hijrah begitu. Nih, terus padahal kita lihat betapa akhlak Islam itu. Surah 6 ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi memaki sembahan orang-orang kafir itu nggak boleh. Memaki patung, memaki apa yang dituhankan, memaki Yesus yang dituhankan, nggak boleh. Ngenyek itu nggak boleh. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Yang dikhawatirkan itu akan menambah dosa mereka. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Nah ini muslihun, anggapan-anggapan masih bisa seperti itu, yang belum tentu terbukti. Kemudian kepada Rob mereka tempat kembalinya, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi masih ada kebenaran menurut kelompok orang itu masih ada, tapi kebenaran yang utama, yang sejati ya dari Allah. Nah, semua kebenaran itu pada akhirnya gugur karena surah 8 ayat 7 yang tadi itu dimunculkan bahwa Allah menegakkan kebenaran dan memusnahkan kebatilan, kekafiran. Lihat betapa dia keluar dari petunjuk. Dia bisa mempersepsi seperti itu, menganggap seperti itu terhadap Al-Quran. Tapi bagaimana dia tidak melihat secara apa adanya terhadap apa yang tercantum pada Alkitabnya. Dia tadi hanya menyebut Matius ayat 44. Kenapa tidak mau membaca Matius yang mulai ayat 34 ini? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bagaimana dia memahami ayat ini? Ya, walaupun mereka berusaha mendekati dengan cara-cara hermeneutika sekarang ini, jadi mengambil makna. Nah, ini kutipan yang lain mulai ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini terjemahan dalam bahasa lain. Ini juga terjemahan dalam bahasa lain. Aku orang iso maca iki. Apa iki? Itu dari bahasa Ibraninya itu ya. Dari bahasa Ibraninya itu langsung sama aja. Artinya tidak jauh beda. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Gimana dia memahami ini? Barang siapa mengasihi bapak, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya yang akan kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu ini yang 40. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Jadi Nabi Isa atau Yesus itu jelas menegaskan dirinya adalah seorang utusan. Dan siapa utusan itu? Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, sudah jelas mengatakan bahwa dia itu nabi. Tapi tetap maksa bahwa itu sebagai Tuhan. Itu dari mana? Nah, itu jalan pikiran yang disesatkan, tidak dapat petunjuk, itu seperti itu. Ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang yang benar. Nah, bagaimana dia memahami ini? Perbandingan, itu tadi Matius, ini Lukas. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah mereka melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lukas ayat 49-53. Bagaimana dia menutup mata dari seperti ini, sedangkan pada Al-Quran diartikan secara menyimpang. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi wajib membenci bapaknya, ibunya, dan istrinya. Al-Quran kan mengatakan, siapa yang mencintai ibunya, bapaknya lebih dari cintanya kepada Allah. Jadi tetap mencintai. Pada ayahnya, ibunya, hartanya itu mencintai, tapi cintanya tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Itu surah 9 ayat 24 ya? Itu orang lu sing ngapal sampe ini. Sing diapalno ngopo ya? Mulai dari yang 23. Orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka telah mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ukurannya kafir, nah boleh jadikan pemimpin. Kemudian ayat 24-nya ini menyatakan, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah. Artinya boleh cinta pada ini, tetapi jangan lebih mencintainya daripada Allah. Tidak suruh membenci seperti tadi itu, boleh dicintai. Dan Rasulnya dan bijaksana Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bukan kebencian yang diajarkan. Cinta itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Nah, ini kan tidak membenci. Kan beda ya, mana? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, dan juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Dia menutup mata dari ini. Itu contoh orang yang lepas dari hidayah. Itu pentingnya untuk senantiasa bahwa kesolehan itu pada jalan yang benar, dan itu diperoleh karena tidak pernah berhenti untuk memohon petunjuk kepada Allah, sehingga Allah memberikan petunjuknya. Kemudian sikapnya bukan hanya pada benar, tapi juga tabarro'a, berlepas diri dari menegakkan yang kotor.
27 ridson, 1 alif menegakkan. Ini bersama jalannya, bersinergi, dijalankan bersama antara tetap dalam kebenaran dan berlepas diri dari yang kotor. Atau bah itu sifatnya itu kan baroah, itu berlepas diri dari kemusyrikan yang kotor itu. Nah, karena itu tidak bisa dipercampurkan dengan hidayah, jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah dicampurkan itu bisa tergelincir. Ini yang dibutuhkan. Kita kembali ke atas. Jadi yang lalu bahasanya ini sudah tujuh. Ini kalau di padat 14. 7 titik. 7 titik itu sama dengan titiknya 13. Berarti menjadi 20. Titik di 20 ini 13 menjadi 15. Maka ini dot. Ini langkah awal, dotnya langkah nyata. 68 kalau di padat 14. Kalau titiknya dikeluarkan, maka titiknya 13 menjadi 27. 27 itu hak aktivitas. 279 aktivitas yang bersih terbit dari hati. Jadi dalam ini pada modal untuk hidup benar, yaitu iman, hijrah, dan jihad, itu ada menyangkut langkah awal, langkah nyata dengan aktivitas bersih yang terbit dari hati. Iman itu sebagai langkah awal. Langkah nyatanya ditunjukkan pada kesediaan untuk hijrah. Supaya hijrah itu mencapai tujuan, maka harus dibarengi dengan adanya jihad. Jihad itu aktivitas yang bersih, yang terbit dari hati. Kesungguh-sungguhan beraktivitas yang terbit dari hati. Apa tujuan semuanya ini? 14, 15, 27, jumlahnya 56. Surah 5 ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Dan Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Ini bagian ayat yang terakhir. Karena ayatnya panjang. Ada cuplikan ayatnya ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Walakin yuridu ayutahhirakum. Tetapi Allah berkehendak untuk membersihkan kamu. Taharah. Membersihkan kamu. Ayutahhirakum. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan hendak menyempurnakan nikmatnya bagimu. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, dari jalan inilah akan dibersihkan dan mendapatkan kesempurnaan nikmat. Dan itu tidak boleh ada keraguan pada sini. Allah tidak akan mencelakakan. Karena itu, yang memang benar-benar mengharap rahmat, ya disempurnakan nikmatnya. Yang benar-benar mengharap rahmat itu diwujudkan dengan iman, hijrah, dan jihad. Kalau tidak, maka yang sebaliknya. Surah 6 ayat 5. Kalau tidak mau iman, hijrah, dan jihad, maka keadaannya seperti dijelaskan surah 6 ayat 5. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran. Tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Berarti telah mendustakan Quran, berarti telah berolok-olok terhadap kebenaran. Itu kalau tidak ada iman, hijrah, dan jihad.
surah 6 ayat 5. Maka terjadi hal yang sebaliknya. Di kesempurnaan nikmat itu nanti kan ketika diberikan surga ini, al-jannah. Apa surga itu? Ialah wujud kesetimbangan hidup. Yaitu apa? Hidup yang setimbang. Hidup 8 setimbang dari 1. Kehidupan yang setimbang. Jadi kehidupan surgawi itu apa? Kehidupan yang setimbang. Dicapainya kehidupan setimbang itu karena dia melandaskan diri pada ilmuku Allah. 11 dengan 8, 19. Ain ilmu, alifnya aku Allah. Jadi mendasarkan dirinya pada ilmu Allah. Yang dicerna. Dan kalau ilmu Allah tidak dicerna, tidak nangkap maksudnya, mesti menceng. Seperti Pak siapa tadi itu namanya, Sarifuddin atau siapa ya? Sarifuddin kalau nggak salah itu namanya, orang dari NTB itu. Tidak mencerna secara benar, maka tidak sampai kepada jumlah seluruhnya ini 48. 48 itu al-fath, kemenangan. Iman, hijrah, jihadnya itu tidak akan sampai pada kemenangan. Dan juga hidup yang setimbang. Yang dicerna apa? Hakikinya. Ini titik itu zat itu hakiki. Terus ini jumlah 8 sampai 13 ini 61. Mencerna yang hakiki itu sebagai wujud amalan Iqra, membaca. 48 tambah 13 61. 8 sampai 13 ini jumlahnya 61. Nah, ada perintah Iqra. Iqra itu seperti apa? Iqra itu ialah berupaya menyelesaikan diri pada kehidupan yang seimbang atas dasar petunjuk ilmuku Allah yang dicerna hakikinya. Kesesatan yang terjadi pada Sarifuddin tadi karena dia tidak mencerna hakiki ayat itu. Sebagai amalan Iqra dalam wujud perbuatan nyata. Fa'alah 61. Jadi Iqra membaca sampai pada hakiki, kemudian diperbuat, itu maka dia akan disucikan. Sehingga ia disucikan. Az-zakah itu suci, disucikan. Jadi zakat itu dalam rangka penyucian. Nah, iman, hijrah, jihad itu penyucian pribadi, penyucian perilaku. Zakat fitrah, penyucian jiwa. Zakat mal, penyucian harta. Hijrah, jihad itu penyucian perbuatan. Jumlah seluruhnya 305. Apa bunyi surah 30 ayat 5? Silakan dibaca. Surah 30 ayat 5. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ya.
Jadi yang namanya kemenangan, keselamatan, pencapaian hidup setimbang, dapat mencerna ilmu Allah, itu semuanya adalah karena pertolongan Allah. Sehingga disucikan, itu juga wujud pertolongan Allah. Sedangkan untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan pertolongan Allah, di dalam surah Al-Fath kan dikatakan, intan surullah yang surku. Jika kamu menolong Allah, maka Allah menolong. Allah kok butuh pertolongan? Ngawang kita sih menungso sakmene yo gampang. Dalam waktu singkat, semuanya berada dalam genggamannya. Namanya dalam genggaman itu kan kali ngeremok mari toh. Semua semesta itu dalam genggamannya, bahasanya begitu. Sak remekan entek. Pak Allah masih minta pertolongan. Bawakan Allah pinjam harta. Harta itu ya dari Allah. Itu wujud Allah menghormati manusia, memuliakan manusia dengan bahasa-bahasa seperti itu. Karena dengan itulah Allah hendak menyempurnakan nikmatnya itu. Supaya punya bukti. Tidak hanya soleh, tetapi muhsin. Kalau muhsin itu sudah ada buktinya, tidak sekedar anggapan bahwa dirinya sudah soleh. Kesolehan itu terwujud pada muhsin. Ada saksi-saksi di lingkungan itu nanti sebagai dampak wujud pengaruh dari amalnya itu, menanamkan kebaikan di lingkungan yang nanti semuanya akan bersaksi. Karena Allah mau menegakkan keadilan dengan itu, sehingga ya semua akan mendapat balasan sesuai dengan bukti dan saksi-saksinya itu. Amal yang terbukti nyata. Menolong Allah itu ya menolong tegaknya agama Allah, menolong tegaknya kebenaran. Bagaimana mewujudkan kebenaran dalam kehidupan? Itu melalui sungguh-sungguh dalam iman, hijrah dan jihad. Nah, sampai sini aja. Ada pertanyaan? Dan yang namanya surga itu kan 118. 118 itu kan ayat dari surah 23. Jadi jelas itu disediakan bagi orang yang beriman saja. Nah, surah 2 ayat 3 bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keimanan, sholat, dan infak. Nah, termasuk sebagai wujud amaliyah nyata berbuat baik sehingga mencapai kehidupan yang setimbang itu ya berbuat baik pada walidayya, kedua orang tuaku. Ini dikatakan surga letaknya di sana. Lek wong tuane bener. Karena la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan pada siapapun kalau isinya itu mengajak maksiat kepada Allah. Fitallah fi ridwatil walidain itu lek wong tuane bener. Karena dalam surah Luqman itu langsung digandeng, waskurulillah, bersyukurlah kepada Allah, wali walidayya dan pada kedua orang tuanya. Langsung gandeng. Nah, itu wujud akhlak Islam, menghormati orang tua, tidak malah disuruh membenci tadi itu. Jadi cinta itu tetap dikembangkan, tetapi cintanya tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Sudah teksnya jelas seperti itu, tapi masih diartikan salah. Itu karena lepas, tidak mendapatkan petunjuk itu seperti itu.
Gimana? Ada yang mau dipersambungkan? Ya kalau tidak ada, pertemuan ini kita akhiri. Yang tadi tentang dua orang tua itu Pak ya, bawahnya kan berlepas diri seperti hanya Nabi Ibrahim itu kan Ya, itu dalam wujud nyata itu bagaimana Pak? kalau pada orang tua, kewajiban hormat itu tetap ada walaupun orang tua kafir. Mencela itu nggak boleh, tetapi mentaatinya tidak boleh juga. Selama dia tidak memerangi, memberikan kebebasan, ya tetap berbuat adil. Coba lihat surah ini ya. Surah 6 ayat 8 atau surah 8 ayat 9 ya? Nah, surah 6 sepertinya. Surah 6 nah, saya lupa. Mudah-mudahan masih ada, terus saya kirimkan di WA. Ya, sudah tertutup banyak. Al-Maidah ayat 8. Dan saya surah 6 ayat 8. Al-Maidah ayat 8 itu menyatakan, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran atau keadilan. Qist itu bisa berarti kebenaran juga keadilan. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Di surah apa itu Al-Maidah ayat yang ke-8. Nah, itu termasuk pada orang tua, ya tetap berlaku adil.
Lakukannya selama tidak memerangi, ya dia punya hak untuk dihormati. Jangankan berbuat baik pada orang tua, terhadap orang kafir yang tidak dikenal pun itu dianjurkan. Kalau infak, tapi kalau zakat itu ya dahulukan orang-orang muslim karena peruntukannya orang muslim. Kalau orang muslim sudah habis baru dilarikan pada mereka. Nabi Ibrahim itu pernah mendapat teguran karena ketika datang seorang majusi minta makan, bertamu, ditolak. Lalu Allah mengatakan, oh sudah bertahun-tahun memberi makan pada orang itu, walaupun dia mengolok-olok aku, tapi Allah tetap memberikan makan pada orang itu. Baru minta mau makan satu kali pada Ibrahim saja kamu tidak mau memberi makan. Akhirnya Nabi Ibrahim nyusul, ketemu, dipanggil lagi, diajak pulang ke rumahnya, diberi makan. Orang itu bertanya, kamu tadi itu menolak aku, tidak mau. Kenapa sekarang memanggil aku dan menjamu aku? Nabi Ibrahim mengatakan, aku telah ditegur oleh Rabbku. Baru orang itu, loh, tiba-tiba Allahmu itu api ya, wah api. Dengan begitu ternyata itu sebagai jalan dia masuk ke Islam. Ternyata Tuhanmu baik. Menegur Nabi dengan jalan itu, orang itu masuk Islam. Mendoakan. Nabi tetap mendoakan dan tetap berbuat baik kepada pamannya, walaupun pamannya tetap kafir. Bahkan sampai waktu nazak pun masih meminta supaya paman sebagai pengasuh pengganti orang tuanya ini masuk Islam. Tapi kalau tetap tidak mau ya sudah. Nah, berlepas dirinya itu kalau ada ajakan yang sifatnya menentang Allah, fi maksiatillah, itu baru berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, walaupun tetap berdoa untuk ayahnya karena sudah terikat janji, tapi hanya satu kali aja. Tapi setelah jelas ya sudah, lakum dinukum waliyatin, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Semua tadi dikatakan menganggap dirinya benar, tapi semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberitakan siapa yang benar sesungguhnya. Karena itu Allah menjadikan keislaman, keimanan ini nanti sebagai saksi. Rasul sebagai saksi atas umat-umatnya, umat Islam itu sebagai saksi atas umat-umat yang lain. Syuhada ala nas, untuk jadi saksi bagi manusia yang lain. Bahwa di antara orang yang menyimpang itu masih ada orang yang memilih jalan kebenaran, itu saksinya ada. Juga menjadi saksi bagi umat-umat yang dahulu. Umat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh sudah menyeru umatnya siang dan malam. Ketika umatnya berdusta, kami tidak diberitahu apa-apa, akan dipanggil umat Muhammad. Apa yang kamu saksikan? Aku menyaksikan bahwa Nuh telah menyeru siang dan malam, tapi umatnya menolak. Bagaimana kamu bisa bersaksi? Al-Quran menerangkan itu. Nek Al-Qur'ane diwaca, Al-Qur'ane kan diwaca yo ora iso ngomong ngono. Ya apa Al-Qur'an kan diwaca. Apa sing gak diomongno? Ya itu Mas ya, pengertiannya dulu aja. Masih ada yang lain? Ya. Ini masalah kesehatan. Iya. Saya ini kok langsung kena sesak. Iya. Terus saya periksakan, ternyata itu pembukaan jantung. Itu apa ada hubungan dengan perbuatan saya atau gimana?
Ya. Ya, semuanya yang terjadi pada diri kita itu selalu ada kaitannya dengan perbuatan. Tetapi yang perlu dilihat, namanya sakit itu bukan hanya sakit itu semata, tapi tujuan Allah memberikan sakit itu apa? Hadis-hadis kan menerangkan, ketika orang diberi sakit, dia ridho, maka dosanya rontok. Ya sakit itu karena dosa, tapi diberi sakit itu supaya rontok. Hadis lain menyatakan, ada kalanya seseorang itu sudah disediakan Allah derajat yang tinggi di sisinya. Wes kamu tak sediani iki yo api. Tapi mlaku rene wis disediani roh ketok, tapi ora gelem mlaku rono. Ya enggak sampai-sampai. Itu yang dikatakan Allah telah menyediakan derajat yang tinggi di sisinya, tapi orang itu tidak bisa mencapainya dengan amal perbuatannya, dengan amal baiknya. Jadi dikongkon mlaku iku abot wis tekan dhuwur mlorot meneh, tekan dhuwur mlorot meneh. Apa jarene angel? Tiba tangi. Iya, tiba tangi. Pesel. Terus tak gawe loro ae. Apa? Lek loro terus tak sediakno ambulan. Langkung. Nyape. Jadi Allah menyediakan derajat yang tinggi, tapi orang itu tidak bisa mencapai dengan amal perbuatannya, lalu Allah menimpakan sakit. Dengan sakit itu ketika ia sabar dan ridho, Allah menyampaikan pada tempat itu. Ya wis ora iso mlaku ya wis ditumpakno ambulan langsung teko. Wis enak loro apa sehat? Karena itu ada yang mengatakan bahwa musibah yang sebenarnya itu bukan musibah itu. Musibah itu ialah terhalangnya atau gagalnya orang memperoleh kebaikan dari musibah yang diterima. Apa maksudnya? Musibah. Tetapi musibah itu bisa menambahi dosa, juga bisa menambahi pahala. Kalau ia sabar dan ridho, maka dia memperoleh kebaikannya. Tapi kalau dia tidak sabar dan ridho, pahala yang disediakan itu tidak diperoleh, itu yang namanya musibah. Jadi terhalangnya memperoleh pahala itu adalah musibah yang sebenarnya. Bukan kecelakaannya, bukan sakitnya, bukan kesusahannya. Itu bukan musibahnya. Musibahnya ketika memperoleh kebaikan dari hadirnya musibah itu. Karena bagi Allah, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji dengan memberikan musibah baik itu yang menyenangkan maupun menyusahkan, dengan kebaikan dan keburukan. Ini bagi orang beriman itu sama saja. Karena itu hadis Muslim mengatakan ajaba, sangat mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Apa itu? Bila dapat kebaikan ia bersyukur, bila dapat keburukan ia bersabar. Dan semuanya itu baik untuk mereka. Semua diterima sebagai bahwa di balik itu ada perbuatan Allah, Allah punya tujuan, maka tangkaplah, fahami tujuan Allah itu. Jadi kalau sakit, bahwa itu sebagai jalan untuk pengampunan dosa dan penaikan derajat. Tapi orang banyak yang tidak memikirkan itu, yang dipikirkan bagaimana cepat sembuhnya. Kenapa diberi sakit? Ya bisa saja toh, karena kasih sayang Allah ya. Awakmu itu umurmu sakmene, palamu isih sakmene, iki tekor iki jenenge. Ya tekor iki dikei yang cara-cara yang bisa langsung lompat itu. Apa memang itu disediakno ambulan kan. Tapi nek dikei ora gelem ya. Tapi lah itu ya sehat tapi tetap nyampe ya. Tapi enak itu tetap enak sehat. Allah ngajari untuk minta diberi kesehatan. Sehat itu iso hijrah iso jihad ngono lho. Ora nyusahno wong liya. Kapan jihate ora. Meskipun
Bisa orang tetap jihad dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman itu tetap gerilya meskipun bekerja hanya dengan satu paru-paru. Tidak bisa jalan, akhirnya harus ditandu. Cut Nyak Tien juga seperti itu. Harus ditandu untuk memimpin pasukan. Keadaan sakit. Kalau ada semangat jihad, itu tidak menjadi halangan. Nah, ini saya kena udan PDAS bulan mengasih. Pada Ratu Bah mengatakan ketika orang pada perang Tabuk, orang-orang pada sambat, ini sangat panas. Nah, Al-Quran mengatakan, ketahuilah neraka jauh lebih panas daripada itu. Penderitaannya lebih daripada penderitaan perjalanan di perang. Moga, nama Bu. Bapak ini menyambut sama Mas Ahmad tadi, kalau memang orang tua itu berbuat maksiat, kita tidak menjalankan, tapi berbuat baik. Kalau diperangi, gimana Bapak? Iya. Orang tuanya itu memerangi, yang Iya. mengingatkan. Gimana kita sama orang tua itu? Pengertian perang itu apa? Sampai mau dibunuh. Ya, sampai diusir dari tempat. Diusir, kalau diusir ya pergi aja. Nah, kalau dipateni yo enggak apa-apa, balas mateni itu enggak apa-apa. Kalau diusir ya wis. Perintah hijrahnya itu bumi Allah luas. Kemarin yang dibahas sebelumnya itu surah An-Nisa ayat berapa? 99 dan 100. mulai 94 sampai 100. Bumi Allah itu luas. Bahkan ketika orang itu tetap berada pada tempatnya, tidak mau berhijrah dengan alasan saya tertindas, tertekan, dibantah. Kenapa kamu tidak hijrah? Bumi Allah itu luas. Kenapa? Ada orang yang akhirnya pergi ke perang Badar waktu itu dengan terpaksa karena belum hijrah, dia tetap di Mekah. Dia sudah Islam tapi disembunyikan keislamannya. Karena dikira masih kafir, ya orang-orang kafir mengajak untuk pergi ke Badar. Ternyata dia dibunuh oleh orang Muslim. Oh, baru rame. Oh, ternyata yang terbunuh itu ada di antaranya teman kita yang sudah masuk Islam. Tapi Allah menurunkan ayatnya. Iya dia Islam tapi dia nggak mau hijrah. Itu apa itu? Jadi pengertian perang itu mungkin perang pendapat, pemikiran. Kalau perang fisik, kalau sifatnya membahayakan, kamu diperangi ya balas perang. Kalau diusir itu sebenarnya tidak membahayakan, tidak berubah. Ya tinggal nanti kalau persaudaraan sama Muslim itu baik, ya, tetap akan memperoleh kebaikan. Setelah masa yang sulit, Allah akan mengganti dengan keamanan. Hijrah itu memang mengalami kesulitan, tetapi untuk hijrah itu juga mengkhawatirkan. Untuk hijrah itu mengkhawatirkan. Al-Hasan itu memberikan pelajaran. Dia gurunya adalah seluruh semesta ini adalah guru saya. Tapi di antara guru saya yang terbaik itu siapa? Seorang pencuri. Guru saya yang terbaik itu adalah seorang pencuri. Karena dia pernah tersesat dalam satu perjalanan ketemu seorang pencuri, dia menawarkan tidak ada daerah menginap di sini. Kalau kamu mau silakan tidur di rumahku. Ya wes bersedia. Tapi ketahuilah, aku ini pencuri. Ya wes gak apa-apa, tidur di rumah sendiri. Saya gak menang di, kate nyolong. Habis subuh pulang, ini barang colonganmu, gak hasil. Ternyata besok berangkat lagi. Kamu tenang di meneh, nyolong. Lek gak oleh meneh, koyo wingi. Nah, saya tetap yakin satu saat Allah akan memberikan rezekinya, jatahnya akan diberikan. Berhari-hari mau mencuri tidak pernah hasil, tapi kok ya tetap semangat. Itulah guru saya, tidak pernah padam semangatnya. Walaupun dia tahu di jalan yang salah, tapi yakin terhadap jaminan Allah. Tidak pernah sedikit pun meragukan. Itulah guru saya.
Itu guru yang pertama. Guru yang kedua, seekor anjing. Kenapa? Karena dia melihat anjing itu mau minum di satu danau, tapi anjing itu kembali menghindar karena rupanya dia melihat bayangan di air. Loh, kok ono kere lion, wedi. Mau minum lagi, loh, kok ono kere lion ning jero. Takut. Karena airnya bening sehingga dia kelihatan bayangannya. Tapi begitu dia nekat, bayangan itu hilang. Maka dia bisa minum. Apa yang membuat orang itu tidak jalan? Terlalu banyak pikiran, bayangan yang macam-macam. Dia dihantui, diracuni oleh pikirannya sendiri. Padahal ketika ditekuni, diterjuni, nggak ada apa-apa. Ya memang bisa terjadi dua hal. Ketika menekuni, dia tahu risikonya, tapi dari situ pasti dia bisa menghadapinya. Atau memang dia langsung mendapat nikmat. Itu pilihannya. Wajar orang masuk gua pertama kali yang dia tidak tahu, dia menjadi orang pertama. Kalau dia tidak masuk, dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau dia masuk, meskipun dengan was-was, mungkin dia memperoleh sesuatu yang mengejutkan, yang membahayakan, tapi juga sesuatu yang menyenangkan. Mungkin ada sesuatu yang tertimbun di situ, sesuatu yang berharga ada di situ, tapi mungkin juga ada bahaya. Tapi kalau tidak, ya tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi dengan masuk dia itu akan tahu. Jadi, manusia ini sebenarnya banyak menghabiskan energi atas bayangan yang diciptakannya sendiri. Padahal ketika dijalani tidak apa-apa. Iki opo golek ngene iki opo ngene. Padahal dijalani ya sudah. Ternyata yang dibayangkan itu tidak ada. Sudah berkali-kali itu terjadi tapi tidak pernah bisa belajar. Bisa tetap seperti itu. Nah, kuncinya apa? Karena lemahnya hubungan untuk minta petunjuk ke Allah tadi dalam doa dan aktivitas. Nah, doa juga tiap harinya dermimil. Enggak. Doa itu dibarengi dengan aktivitas itu. Jadi doa itu doa lisan dan doa perbuatan. Supaya tidak terjadi pencampur aduan antara khayalan dengan kenyataan. Karena ada orang itu yang tidak jelas, ini masih dikhayalkan atau sudah diperbuat. Belum diperbuat, tapi pikirannya mengatakan aku wis nglaksanakno iki. Saya sudah melaksanakan ini, padahal itu hanya pikirannya, tapi dikira sudah berbuat. Itu ada yang seperti itu. Rasanya kaya wis tak kerjakno, wis kate iki. Perkait janji dengan orang. Bayangannya di sini, saya sudah ngomong, padahal belum ngomong. Itu mencampur adukan antara khayalannya dengan perbuatan. Itu ada penyakit seperti itu. Itu yang harus diwaspadai. Karena itu harus kehidupan setimbang, doa dan perbuatan itu berjalan bersama. Ngomong doanya terus perbuatannya nggak jelas. Ya, dalam perbuatan itu ada doa. Dan perbuatan itu sendiri adalah doa. Nekuni Al-Quran aja, hadisnya mengatakan kalau orang nekuni Al-Quran waktunya habis sehingga tidak sempat berdoa, itu lebih disukai oleh Allah. Jadi perbuatan nyata itu dihargai. Tapi doa itu menunjukkan kelemahan bahwa semuanya itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga manusia terhindar dari kesombongan, tidak terjebak sebagaimana Qarun yang mengatakan hada alal ilmi. Semuanya ini diperoleh karena kepandaianku, karena kepintaranku. Bener awakmu pinter, tapi sing kayak kepintaran sapa? Nabi Sulaiman mengatakan ada min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari karunia Rabbku. Nah, itu ya. Baik, kita akhiri bersama kajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.